Bagaimana mereka bernyanyi? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Hari ini siapa yang tidak hadir? Zainab, Bu. Zainab. Kenapa Zainab? Sakit. Oke. Untuk agenda sama seperti agenda kami bantu. Baik, Bu. Jadi ada yang tahu kita akan mempelajari apa hari ini? Tidak, belum. Oh, baik. Baiklah, kita akan mempelajari tentang terlebih dahulu kalian harus dulu tahu apa yang kita harus capai hari ini, yaitu tentang kompetensi dasar yang kita harus capai hari ini adalah menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks eksposisi. Ide kantor yang kalian harus capai adalah tentang menganalisis teks eksposisi, struktur teks eksposisi dan kaidah kebahasaan teks eksposisi. Nah, itulah yang harus kita capai hari ini. Langsung saja kita masuk ke materi pembelajaran, yaitu tentang sebelum itu Ibu akan memberikan sebuah teks eksposisi. Itu adalah sebuah teks eksposisi. Sebelum itu kita akan mempelajari dulu terlebih dahulu tentang pengertian teks eksposisi. Apa sih pengertian teks eksposisi? Teks eksposisi merupakan ungkapan ide atau gagasan mengungkapkan pendapat seseorang. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang struktur kaidah kebahasaan teks eksposisi. Kalian amati terlebih dahulu. Amati struktur teks eksposisi terdapat di dalam wacana kalian, yaitu yang berjudul apa? Pentingnya menjaga kebersihan rambut. Nah, pentingnya menjaga kebersihan rambut. Dalam struktur teks eksposisi tentunya ada bagian-bagiannya. Yang pertama adalah tesis. Apa sih yang dikatakan tesis? Tesis itu adalah pernyataan umum atau topik bahasan yang akan dibahas. Contoh dalam kalian itu adalah yang pertama adalah Piko baca. Rambut merupakan salah satu pelindungan untuk kulit kepala. Selain itu, rambut juga merupakan mahkota bagi semua orang. Oleh karena itu, rambut harus dijaga keindahannya, baik kebersihan maupun kesehatannya. Baik. Nah, itu adalah salah satu contoh dari tesis atau pernyataan umum yang menyatakan topik pembahasan awal yang berisikan opini penulis. Yang kedua adalah argumen. Argumen atau rangkaian argumen adalah berisikan pendapat penulis yang dikuatkan dengan data dan fakta para teori. Dalam argumen tentunya kita harus pentingnya data untuk menguatkan argumen penulisan yang kita akan buat. Coba Penny Ananta baca selanjutnya. Oleh karena itu, rambut harus dijaga keindahannya, baik kebersihan maupun kesehatannya. Hal yang paling rutin dan mudah kita lakukan adalah keramas dengan teratur. Apabila di masa pandemi ini, akan tetapi perlu kita ingat bahwa rambut mempunyai tipe yang berbeda, sehingga penanganannya pun harus berbeda. Baik, nah itu adalah berisikan tentang argumen atau pendapat. Ada pula yang diisikan di situ ada tulisan The New England of Journal of Medicine mengatakan bahwa virus corona hidup 3 hari di kepala. Itu yang menyatakan yang menguatkan argumen dari wacana itu. Yang selanjutnya adalah penegasan ulang. Apa sih penegasan ulang? Penegasan ulang itu adalah kesimpulan dari hasil wacana yang kalian buat atau penulisan yang hasil dibuat. Selanjutnya adalah kita selanjutnya setelah kita mempelajari struktur teks eksposisi, selanjutnya kita akan memahami tentang kaidah kebahasaan teks eksposisi. Ada apa saja sih terdapat dalam teks eksposisi? Yang pertama adalah kata teknis. Kata teknis adalah menggunakan perkataan istilah. Contohnya dalam wacana kalian di edukasi yaitu kata mikroorganisme. Itu merupakan adalah contoh
contoh dari kata teknis. Selanjutnya adalah kata persuasif. Kata persuasif seperti contohnya sedangkan atau tetapi. Selanjutnya adalah kata mental. Kata mental ini adalah kata yang menggambarkan mengenai suatu kejadian. Selanjutnya adalah kata perujukan. Kata perujukan ini contohnya adalah menurut, berdasarkan, itu merupakan kata dari perujukan. Selanjutnya konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas ini adalah penguat argumen, misalnya oleh karena itu, tetapi, itu adalah salah satu contoh konjungsi kausalitas. Selanjutnya adalah konjungsi tempora atau kata hubung temporale. Misalnya adalah sedangkan, tetapi, dan jika, dan sebab. Itu merupakan dari konjungsi tempora. Baiklah, itulah pengertian dari penjelasan dari Ibu tentang teks eksposisi. Apa kalian sudah dapat memahaminya? Ya Bu, sudah paham. Jika sudah paham, Ibu akan memberikan tugas. Nah, silakan kalian analisis dalam wacana itu menggunakan struktur dan kaidah kebahasaan teks eksposisi. Silakan kerjakan. Baik, apakah sudah selesai? Sudah Bu. Baik. Jika sudah selesai, Ibu meminta kelompok 1, yaitu kelompok PNNK, maju ke depan untuk menjelaskan, memaparkan hasil dari analisis kalian. Silakan maju. Saya Rizka. Oke, silakan. Baik, kelompok 1, pentingnya menjaga kebersihan. Tesisnya, salah satu faktor penting yang dapat membuat proses kegiatan belajar atau KBM di sekolah berjalan nyaman adalah lingkungan sekolah yang bersih. Selain itu, kesehatan siswa juga akan terjaga dengan lingkungan sekolah yang nyaman. Oke, untuk yang selanjutnya Rizka. Nah, selanjutnya rangkaian argumen yang kami temukan yaitu rasa malas dan kurang menyadari pentingnya kebersihan lingkungan bagi kesehatan merupakan penyebab utama lingkungan sekolah masih kotor. Meskipun di setiap sudut lingkungan sudah memiliki tempat sampah, para siswa malah sering membuang sampah tidak pada tempatnya. Baiklah, kelompok 2 silakan untuk menanggapi dari hasil diskusi kelompok 1. Baiklah, di sini saya akan menanggapi hasil diskusi dari kelompok 1, yaitu sudah berdasarkan kaidah kebahasan dan struktur. Baik, terima kasih. Silakan duduk, baiklah, Ibu rasa mengerti dan paham tentang teks eksposisi. Untuk lebih menguatkan lagi, Ibu ada sebuah games untuk mengasah ingatan kalian. Apa kalian sudah dapat benar-benar memahami apa yang Ibu jelaskan? Baiklah, Ibu ada games untuk lebih mengasah kemampuan kalian dalam memahami teks eksposisi. Cara bermainnya adalah kalian di sini ada Ibu sebuah soal. Nanti kalian secara bergilir atau secara estafet menuliskan ke depan dan jawab. Nah, ditulis di sini ya. Ya Bu. Nah, itu secara estafet. Untuk itu, kalian berdiri di samping meja. Berdiri semuanya. Oke. Ibu hitung hitungan ke 3. 3, 2, 1. Jika yang kalah akan mendapatkan hukumannya. Akan mendapatkan sanksi hukuman. Ayo.
nomor 1 adalah pemenangnya. Kita akan lihat jawabannya benar atau tidak. Ya, jawabannya benar. Sebagaimana tadi yang Ibu bilang, jika yang kalah akan mendapatkan sanksi. Untuk itu sanksinya adalah kelompok yang kalah maju berbaris depan. Baiklah, sebagaimana sanksi yang akan dapat hukum, yang kalah mendapat hukuman. Untuk kelompok pemenang silakan maju ke depan. Hukumannya adalah silakan pijeti punggung teman kalian. Baiklah, selesai. Silakan duduk kembali. Oke, berdasarkan yang Ibu lihat, Ibu rasa kalian sudah dapat memahami tentang apa itu teks eksposisi, pengertian, serta yang dari kita permainan tadi, yaitu tentang game estafet. Sebelum Ibu tutup, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada, Bu. Baik, Adinda. Baiklah, Bu, izin bertanya, Bu. Bagaimana sebuah teks eksposisi dapat dikatakan baik, Bu? Baiklah, pertanyaan yang bagus. Bagaimana sebuah teks eksposisi itu dapat dikatakan baik? Yang pertama, kehandalan atau kekuatan informasi, yaitu informasi yang kuat yang berdasarkan data-data. Yang kedua adalah tentang struktur. Dalam teks eksposisi harus memuat 3 struktur yang sudah kita pelajari. Yang pertama adalah tesis atau pernyataan. Yang kedua ada argumen. Argumen ini berisi pendapat. Tentunya dalam pendapat itu harus ada namanya fakta, data, atau menurut siapa misalnya gitu. Selanjutnya ada penegasan ulang. Penegasan ulang ini ada kesimpulan dari sebuah teks. Ibu Resa, apakah Dinda Ayu dapat memahaminya? Iya, Bu. Terima kasih atas penjelasannya, Bu. Baiklah. Oke, kita sudah mempelajari tentang teks eksposisi. Sebelum itu apakah ada yang bisa menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini? Pendek Aneta, silakan. Baik, pelajaran kita pada hari ini mengenai teks eksposisi dengan struktur tesis, argumen, penegasan dengan kaidah kebahasaannya yaitu kata teknis, kata mental, konjungsi, temporal, dan kata persuasi. Selanjutnya kata perujukan dan konjungsi serta kausalitas. Baik, betul sekali. Beri teman. Oke. Benar apa yang kata dia? Kita hari ini sudah mempelajari tentang pengertian teks eksposisi. Teks eksposisi itu adalah mengungkapkan ide gagasan seorang penulis atau pendapat. Kita juga sudah mempelajari tentang struktur tesis, argumen, dan penegasan ulang, serta kaidah kebahasa. Apa saja bagian-bagian dari kaidah kebahasaan? Yang pertama adalah kata teknis, kata mental, kata persuasi, kata perujukan, kata konjungsi kausalitas, dan juga konjungsi temporal. Mungkin itu saja penjelasan dari Ibu. Semoga kalian dapat memahami apa pelajaran yang kita hari ini ya. Ibu rasa untuk Adinda bisa tolong dijelaskan dulu. Baik, Bu. Ini ya. Kamu kalau Baiklah, Ibu rasa sudah cukup untuk materi hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.